Karena mau diskusi, jadi saya mau nulis di sini. Perhatikan ya, ini agak serius sedikit. Penghapusnya mana penghapus? Nah, kue tukang hapus ini. Ya, biasa. Kasihan Wahyu suka ngapusi. Gak kelihatan dari belakang. Khoso isu dinil Islam, ciri khas agama Islam. Jadi Islam itu ada cirinya. Kalau yang namanya Abul Hidayat, orangnya tinggi. Ya, orangnya tinggi, jenggotnya putih. Kalau ada orang ngaku Abul Hidayat kok orangnya pendek, jelek, pendek, jangan percaya. Abul Hidayat orangnya tinggi, waktu mudanya ganteng. Makanya banyak gadis yang tertarik dulu. Jangan sekarang, dulu ya. Jadi ini ciri agama Islam. Apa cirinya? Kalau tidak ada cirinya berarti bukan agama Islam. Pertama, Ar-Rabbaniyah. Ar-Rabbaniyah artinya agama Islam adalah agama yang bersifat ketuhanan. Agama Islam adalah agama yang bersifat ketuhanan. Dua maknanya adalah satu, bahwa Islam agama yang diturunkan langsung dari Allah, yang diturunkan dari Allah. Dari Allah. Artinya bersih dari ide pemikiran manusia. Nah, itu Islam. Jadi Islam adalah satu cirinya Ar-Rabbaniyah, artinya bersifat ketuhanan. Maknanya adalah bahwa Islam agama yang diturunkan langsung dari Allah, bersih dari ide pemikiran, filsafat, keputusan manusia. Tidak ada urusannya dengan manusia. Langsung dari Allah. Dalilnya banyak. Al-haqqu fala takunanna minal al-haqqu mir rabbikum faman sa'a wa man sa'a falyakfur. Yang mau iman imanlah, mau kufur kufur. Tidak ada urusan mau senang tidak manusia, tidak ada urusan. Itu satu. Yang kedua, Islam menyeru manusia menyembah hanya kepada Allah. Menyembah dalam arti yang luas, mengabdi mangawula Gusti hanya kepada Allah. Hidup itu pengabdian, hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Itu tauhid. Jadi tidak boleh kita mengabdi, memberikan pengabdian, memberikan loyalitas, memberikan satu persembahan kepada selain Allah. Kalau itu dilakukan, maka cacat agamanya dan jatuh kepada kemusyrikan. Beramal karena Allah, dipersembahkan kepada Allah. Salat, puasa, haji, semua dia lakukan, pengorbanan, zakat, infak, itu dipersembahkan. Motivasinya karena Allah dan dipersembahkan kepada Allah sebagai wujud pengabdian, mangawula Gusti. Jadi nanti kalau saya ngomong Jawa kamu nggak ngerti, kamu diem aja ya. Saya ulun lapung ngaman gawah niku ya. Dang cawa-cawa. Ngahulang wae di Sundanya ulah carios. Ini satu yang bersifat ketuhanan Ar-Rabbaniyah, agama yang ditunjukkan langsung
bersih dari ide pemikiran manusia. Islam menyeru manusia menyembah hanya kepada Allah. Paham ya? Nah, inilah yang kemudian disebut dengan ada dua kola. Dua kola. Yaitu kola Allah dan kola Rasul. Allah dan Rasul. Jadi kalau namanya agama adalah dua kola. Kola Allah dan kola Rasul. Lah Rasul apa? Apakah dia nambahi? Tidak. Rasul hanya menjelaskan. Baca surat Jumat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam, terus minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Rasul hanya menjelaskan, menerangkan, memberikan satu contoh keteladanan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Islam. Berarti kalau tidak diturunkan dari Allah, bukan Islam. Paham ya? Nah sekarang saya tanya. Sebelum saya ditanya, saya nanya dulu. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Yang jomblo nanti dapat pasangan. Muslimat dapat muslimin. Siapa yang menjawab dulu? Pertanyaannya nanti. Nah, ini model kan, model baru. Ada. Coba muslimat. Nah itu yang pakai kerudung biru abu-abu. Boleh ya? Nanya ya? Siap nanya. Muhammadiyah itu Islam apa bukan? Islam. Berarti Allah menurunkan organisasi Muhammadiyah. Betul? Mana Qur'annya? Hah? Kok jawab terus begini-begini? Sekali lagi saya tanya, Muhammadiyah itu Islam apa bukan? Muslimat itu memang pakai kerudung. Saya nanya muslimat. Mana? Islam apa bukan? Saya nggak nanya itu. Jawabannya, Muhammadiyah Islam apa bukan? Bukan. Alasannya apa kamu berani-beraninya ngomong Muhammadiyah bukan Islam? Kamu bisa ditangkap, dilaporkan polisi, penghinaan pada Muhammadiyah. Alasannya apa? Muhammadiyah, organisasi, dibuat manusia. 100, nanti dapat hadiah, ya ambil sendiri nih hadiahnya. Silakan. Masya Allah. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Belum? Kepengin? Nah, bagus, normal kalau kepengin itu normal ya. NU Islam apa bukan? Lalu apa ngomongnya? Kalau diomong gitu marah sampean. Orang NU-nya marah. Alasannya tadi betul. Karena NU adalah organisasi. Bukan wahyu ilahi. Bukan wahyu ini, bukan. Wahyu ilahi. Jadi kalau itu bukan yang diturunkan dari Allah, itu bukan syariat yang harus kita laksanakan. Yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, yang diturunkan dari Allah. Baik, ini satu babak ini. Nanti dikembangkan bisa luas. Mana sih tukang ngapusi ini? Gue tukang ngapusi. Alhamdulillah. Ini ngapusi yang positif ini namanya. Ar-Rabbaniyah. Sinduwur rasa diapkan dulu. Stop dulu sampai situ. Ya. Sekarang kita bicara yang kedua, yaitu Islam mempunyai ciri khasnya al-insaniyah, al-alamiyah. Islam bersifat kemanusiaan yang universal.
Maksudnya apa? Bahwa Islam agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sangat menghormati harkat martabat manusia. Bahkan menjadi satu parameter kedua dari amal ataupun perbuatan dosa. Misalnya, hablum minallah, tapi harus dilengkapi dengan hablum minannas. Itu karena bukan hebatnya manusia, tapi Allah memuliakan manusia. Orang tidak akan jatuh martabatnya kecuali mereka yang punya dua habl. Hablum minallah, secara vertikal hubungan dia kepada Allah, yaitu tauhid, ibadah. Kemudian yang kedua secara horizontal, hubungan kepada sesama manusia yang kemudian disebutnya adalah akhlakul karimah dalam kehidupan sosial atau ijtimaiyah. Kemudian al-alamiyah, bersifat universal. Islam bukan agama lokal. Islam bukan agama regional. Islam bukan agama suku kedaerahan, tapi agama yang universal seluruh umat manusia. Bisa nyebut dalilnya tolong? Mana? Coba, muslimat atau muslimin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semesta alam. Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad, kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Berarti Islam bukan agama lokal. Maka aturan-aturan syariatnya juga tidak bisa ditetapkan oleh aturan-aturan lokal. Kalau ada aturan-aturan lokal, ini Islam Indonesia, ini Islam Nusantara, ini Islam Arab, ini Islam Afrika, itu bukan dari Allah. Tapi kalau dari Allah adalah seluruh alam. Maka imam itu menetapkan kapan hari raya. Disebut oleh Rasul harus ru'yat. Ru'yatnya siapa? Ru'yatnya seluruh manusia. Kalau di Indonesia tidak nampak, maka tidak cukup bisa dijadikan hujah. Karena Islam agama yang universal. Kita tengok tetangga negara kita Malaysia, sampai ke Timur Tengah, negara Arab dan sebagainya. Bahkan sampai Maroko. Karena Islam bersifat rahmatan lil alamin. Ini supaya kita ngerti anunya ini, apa primnya. Jangan dikategorikan. Nanti ada yang nanya begini, fatayat. Mbak, agama ini sampean apa? Oh, nek kula Muhammadiyah, agama kula. Kalau saya bukan, saya agama saya NU. Berarti nggak ngerti. Nah, sekarang kita bicara tentang ideologi. Kaitannya dengan jamaah. Ideologi. Ini dari kata idean. Idea plus logos. Artinya apa? Ide adalah pemikiran-pemikiran, rumusan pemikiran, ya, dituangkan. Ya lain tuang Sunda, ya lain ya mah. Mana teh orang Sunda tuang teh ngelebok lu. Di rumusan pemikiran yang dituangkan menjadi satu sistem, menjadi satu sains ilmu yang mencakup. Jadi menjadi sistem atau sains, sains yang mencakup sosbud ya, politik, ekonomi, polek, sosbud. Polek, sosbud, politik, sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu namanya ideologi. Sumbernya siapa? Sumbernya adalah pemikiran, rasio. Berarti manusia sumbernya. Boleh nggak kita mengikuti sebuah ideologi? Jawab. Ikut mengikuti ideologi boleh nggak? Boleh. Boleh.
Ideologi komunis. Nah, maka kalau nggak menjawab jangan bias. Boleh yang mana? Sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sepanjang persoalan-persoalan untuk kemaslahatan, pengembangan, peradaban, dan seterusnya. Bukan masalah akidah dan ibadah. Kalau urusan akidah dan ibadah, itu sudah ada baku keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati Allah, atiullah, wa atiur Rasul, dan seterusnya. Jadi ide pemikiran manusia, rumusan pemikiran dituangkan menjadi sebuah sistem atau sains yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Paham ya? Nah, seperti misalnya Muhammadiyah, ide siapa? Ide Nabi Muhammad apa ide siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu beliau seorang ulama berkeinginan baik. Beliau rumuskan, dapat mikir itu sembarangan aja kamu itu, dapat mikir. Apa ini bagusnya ini kelompok perjuangan ini? Dibentuklah suatu wadah namanya Muhammadiyah. Karena kita ini bangsa Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, maka namanya Muhammadiyah. Maka dibuatlah, dituangkanlah aturan mainnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk menentukan arah dan ciri khasnya dibuatlah simbol. Apa simbolnya? Gambar matahari yang bersinar. Itu garis-garisnya itu, sinarnya itu ada hitungannya, itu ada maknanya. Simbol-simbol yang punya makna. Tapi tetap idenya adalah dari manusia di bidang sosial. NU itu ide pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini gimana ini? Udah kita buat, akhirnya Nahdlatul Ulama. Gambare jagat lintange songo. Itu nyebut orang NU begitu kalau nyanyi. Cuma talinya ditali, dunia ditali, cuma sayangnya talinya kendor. Makanya merosot terus. Itu ada artinya kenapa lintangi songo, kenapa gambarnya jagat, kenapa ini anggaran dasar dan sebagainya diatur semikian rupa. Itu ideologi. Orde Baru terkoreksi, munculnya reformasi. Reformasi mulai sekarang udah nggak genah, kemana arahnya nggak jelas. Pancasilanya bagaimana, undang-undang dasar mau dirubah-rubah. Pancasila mau diperes jadi 3 diperes lagi jadi 1, peres lagi gundulmu atos ini meres-meres. Biar habis semuanya nggak ada dasar. Inilah kalau didasarkan pada logika. Maka Allah melarang hidup berfirqah-firqah itu. Kalau mau jadi pegangan adalah pegangan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam teori sosial maupun politik maupun ekonomi didasarkan pada pertimbangan logika dan rasio semata-mata, mesti terdapat pertentangan. Jadi kalau ada partai kok ribut bertentangan satu dengan itu, memang cirinya pro dan kontra.